Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum, khususan ila bapak maknum sekalian wa bapak sarepan sekalian, ighfir lahum min dunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, hadratul muhtaramin dumateng para mbah yai, para pak yai, bu nyai, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, wabil khusus jamaah ingkang rawuh dan pengurus MWC Kecamatan Bundi Tarokan, Kecamatan Tarokan, dulur-dulur Nahdien wa ghairahum kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah bil ikhtifa wal ikhtisar, kanthi ringkes kita bersyukur pada Allah di mana pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam suasana ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kami akan mengambil satu judul, siap-siaplah. Bagi panjenengan yang diperintahkan Allah untuk mengajak manusia yang lainnya untuk mengesahkan Allah. Siap-siaplah Anda dikatakan orang gila atau orang yang tidak waras manakala jenengan ngajak terhadap umat manusia untuk mengesahkan dateng Gusti Allah. Hal ini dibuka di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 51-52. Atau diawali ayat 49
50, 51, 52 yang membawa Quran baik di rumah maupun di majelis bisa dilihat. Yang tidak membawa Al-Quran, manakala HP sampean ada paketan nih Pak, sampean buka surat Az-Zariyat ayat 50, 51, 52. Bapak Ibu sedaya para utusan Allah ketika ngajak umatnya, kaumnya untuk mengesahkan pada Tuhan, pada Allah, mesti dikatain dia orang gila semuanya. Tidak terlepas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Jadi umat yang tidak setuju, tidak seiman terhadap beliau, mereka mengatakan min jinnah. Muhammad itu sebagian golongan daripada orang edan. Ini nanti kita urai maksudnya bagaimana. Sebelumnya mohon maaf ibu bapak khususnya ingkang rawuh di majelis maupun di rumah. Kami waktunya itu sangat padat ya. Jadi bila mana di Kediri itu mendapatkan jadwal 2 bulan satu kali, mohon maaf. Ponorogo sekarang 4 bulan 2 kali malahan. Gantosan dengan Madiun 2 bulan 1 kali. Jadi giliran kali Kediri. Mohon maaf saestu. Pun Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah atau para utusan Allah, diutus Allah ke bumi itu cuman 1. Apa? Memberikan satu peringatan atau memberikan satu kabar dan atau mengarahkan umat Islam itu supaya menyembah pada Tuhan yang sebenarnya. Bahasa Islam ndunungno ngleresake penyembahan jenengan kalih kula dhateng Gusti Allah. Saya berbicara ini dari sisi pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Pandangan tasawuf bukan pandangan syariat umum, ndak. Kalau pandangan tasawuf, pandangan hakikat berarti untuk semua umat manusia, untuk semua agama. Sebab arahnya ini nanti Bapak Ibu untuk mengesahkan pada Allah dengan harapan ketika saat ruhaniyah sampeyan sudah mengahadkan pada Allah, maka secara otomatis sholat sampeyan mengke kedandan, terbenahi. Yang asalnya nanti sholatnya karena makhluk, sekarang menjadi karena Allah. Hafidhu ala sholawah
wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Yang asalnya sholatnya itu ingat urusan dunya, akhirnya tidak, hanya teringat pada Allah. Wa aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah sholat itu semata-mata untuk mengingat aku. Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bukan Allah zat, tapi Allah aku. Lah, untuk menuju ke aku, Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus belajar, dididik ruhaniyah kita dengan dinut tauhid. Sebab dengan dinut tauhid itulah nanti jenengan akan bisa sampai mengesahkan Allah. Tauhid itu ilmu, isinya untuk mengajarkan hati jenengan supaya mengesahkan Allah. Sebab kalau belum di situ Allah kita banyak, Pak, banyak banget. Ada Allah berupa istri, suami. Ada Allah berupa anak. Ada Allah berupa bondo dunyo brono. Iki jenengan nek bingung ngombe kopi sik. Nggih. Kok ana Allah istri kuwi apa? Kalau kelingan dawuhipun Mbah Khazin Pondok Ringin Agung, Pak. Kalau nanti didukani beliau bahwasanya Allah ku wakeh. Tapi beliau dawuh nek Allah ku ahad, kul huwallahu ahad. Nek mboten paham nggih bingung, Pak. Jawabane napa Mbah? Allah akeh, termasuk bojo, anak, dunya brono. Mengapa saya katakan Allah? Karena kau menyembah, bercinta, berkasih mesra terhadapnya, dan kau menganggap selain ahad, Allah ahad itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ngoten nek niki nek ngajine mboten ditutukno nggih bingung. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat ayat 50. Di situ dikatakan fafirru ilallah, tentang urusan kembali, lari menuju pada Allah. Rasulullah iku inni lakum minhu nadhirum mubin, sifatnya adalah memberikan peringatan. Mengapa kita diperingatkan? Karena ruhaniyah kita, bukan jasmaniyah, ruhaniyah kita hakikate asline nyembah Allah yang bukan ahad. Jenengan terima atau tidak boten napa-napa. Umat manusia mendengarkan keterangan ini, terima atau tidak terima itu bukan urusan saya. Kata Rasul, ini lakum minhu nadhir al-mubin, saya hanya memperingatkan dengan jelas. Saya enggak ada hak untuk memaksakan diri umat untuk mengikuti apa yang kuimani. Ndak. Rasulullah itu sifatnya nadhir, memberikan peringatan. Mengapa diperingatkan? Inilah asbabun nuzulnya. Ayat ini disebabkan ruhaniyah kita, hati kita menyembah selain Allah. Nek syariate yo nyembah datang Gusti Allah.
Lesan kita Allahu Akbar, lesan kita dan lain sebagainya. Tapi hati yang kumaksud. Hati. Lah, berbagai macam alasan sebab mengapa kita kok masih tetap menyembah Allah yang bukan ahad. Macam-macam. Yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi ulumihim. Kita menyembah Allah yang bukan esa, itu disebut ilmu. Akhirnya dengan ilmu itu Allah menghijabi terhadap hati kita pada Allah. Allah yang ahad kalau maksud. Akhirnya apa Pak? Akhirnya kita merasa kita yang alim, ya, merasa kita yang punya pengikut. Akhirnya jatuhnya kita gila untuk dihormati. Iki bahaya. Hati-hati jenengan. Nafsu iku halus di situ. Terlepas dari ilmu, amwal yahjubuhum bi amwalihim. Kita dihijabi Allah lewat harta benda. Harta benda. Apakah jabatan? Apakah materi yang begitu mewah bisa menjadikan penghijaban terhadap hati kita pada Allah. Selama kita masih terhijabi, maka terima dan tidak terima ruhaniyah kita itu dihukumi oleh Allah sebagai menyembah Allah yang bukan esa. Buktinya Pak, waktu kita taat di dalam hukum syariah, ya, entah sholat, entah zakat, entah puasa, entah haji, hati kita itu masih terhijabi oleh makhluk. Apakah berbentuk makhluk bangsa kasar niki sehingga sholat kita karena ingin dilihat orang? Apakah makhluk bangsa alus yang berupa surga pahala kita melakukan semata-mata tendensinya karena itu? Sampun sering kula ingatake hal terkait masalah ini. Lah malam hari ini Allah juga memperingatkan pada kita lewat surat Az-Zariyat ini. Ketika saat hati kita dalam keadaan menyembah Allah yang bukan esa, maka muncullah ayat 51 ini. Wala taj'alu lan ojo padha ndadekake sira kabeh ma'allahi sertane Allah ning atimu ilahan ing pangeran akhara kang liya. Janganlah selain ahad itu kau jadikan sebagai Tuhan sing jejeri ning atimu. Ringkesing ngeten Pak. Di dalam hati kita janganlah ada iman selain daripada ahad dalam hal apapun tanpa terkecuali. Apakah yang wujud, apakah yang alim, apakah yang berkudrot, berirodah, bersama, basor, kalam, berwahdaniyah yang hidup, apapun, jangan sekali-kali ning atimu iku ono sakliyane Allah kang esa. Jangan. Jikalau sudah terjadi
adanya selain Allah kang esa di dalam hati kita, maka bersihkan. Bersihkan. Caranya bagaimana? Yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Keluarkan semua iman-iman hati kita pada selain Kang Ahad ini. Keluarkan. Tentunya Bapak Ibu, kita bisa melalui proses tahalli atau pembersihan dari semua iman selain daripada aku Allah. Otomatis kita harus tenggelam dulu di dalam bahrut tauhid yang muncul di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sadaro pertama, yen selama ini hati kita telah beriman bahwasanya yang menghilangkan rasa ngelak itu air. Hilangkan. Hilangkan. Padahal innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air. Kita nggak bisa melihat Allah yang meliputi terhadap air manakala kita menolak ajaran dinu tauhid. Nggak bisa, Pak. Jengleh Allah di situ, nyatanya Allah Kang Ahad di situ tidak akan pernah muncul di dalam diri kita, pandangan ainul basiroh hati kita, sepanjang kita masih menolak ajaran-ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Titik. Sebab di dalam ajaran dinul haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, itu akan qad tabayyana rusdu minal ghoi. Akan apa? Akan membersihkan hatimu dari iman selain Allah tadi. Tentunya jenengan harus paham betul dengan fungsi daripada zikir sirrul asror yang muncul dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.